Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Provinsi Bengkulu. Kita masih membahas sedikit mengenai identitas nasional. Nah, di identitas nasional itu secara umum terdapat beberapa dimensi yang menjelaskan khasan suatu bangsa. Dan itu ada beberapa unsur dari khasan tersebut. Yang pertama, dimensi pola perilaku, juga dimensi lambang-lambang, ada juga dimensi alat-alat perlengkapan, juga ada dimensi tujuan. Apa sih yang dimaksud dengan dimensi pola perilaku? Itu sebagai gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Misalnya mengenai adat istiadat, budaya, dan kebiasaan. Contohnya bahwa masyarakat Indonesia itu terkenal ramah tamah, saling menghormati, sangat menghormati orang tua, masyarakat yang gotong royong. Juga yang kedua, lambang-lambang, bahwa lambang ini menggambarkan tujuan dan fungsi dari negara. Lambang ini biasanya dinyatakan di dalam undang-undang. Misalnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur mengenai bendera Indonesia, lagu kebangsaan, dan mengenai bahasa. Yang ketiga, alat-alat perlengkapan. Itu adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bisa bangunan, bisa peralatan, juga bisa teknologi. Misalnya ada candi, masjid, ada juga gereja, serta peralatan manusia seperti ya bisa pakaian adat, juga bisa teknologi bercocok tanam, juga teknologi kapal laut, bisa juga teknologi pesawat terbang. Yang terakhir, yang keempat, yaitu dimensi tujuan. Tujuan apa yang ingin dicapai? Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia adalah untuk kecerdasan dan kesejahteraan bersama bagi bangsa Indonesia. Selain mengenai dimensi, kita juga akan membahas mengenai faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Bahwa lahirnya identitas nasional suatu bangsa itu memiliki sifat, dia memiliki ciri khas serta keunikan sendiri-sendiri yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas tersebut. Adapun yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi dua faktor penting. Yang pertama, faktor subjektif, dan yang kedua adalah faktor objektif. Apa saja faktor objektif? Yang meliputi itu terdiri dari faktor geografis, faktor ekologis, dan faktor demografis. Yang kedua, faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial politik, dan faktor juga faktor kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Mengenai kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis ini dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antara wilayah dunia internasional dan juga wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, itu ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, kultural bangsa Indonesia ini sendiri. Sehingga dengan terbukanya Indonesia di jalur perdagangan internasional itu mengakibatkan Indonesia beragam multikultural, baik budaya, adat istiadat, dan agama, dan lain sebagainya. Nah, menurut Robert de Pentos, itu sebagaimana dikutip Manuel Castells dalam bukunya The Power Identitas, itu mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis antara 4 faktor penting, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penari, dan faktor reaktif. Yang pertama, faktor pertama itu mencakup etnis, bahasa, agama, dan sejenisnya.
bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah serta bahasa daerah itu merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasannya masing-masing. Nah, unsur-unsur beraneka ragam yang masing-masing ini memiliki ciri khasnya tersendiri-sendiri, tapi dapat menyatukan diri dalam persekutuan hidup bersama, yaitu wilayah kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia. Kesatuan itu kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua. Nah, yang selanjutnya adalah faktor kedua. Di faktor kedua ini meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, bagi suatu bangsa, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia, proses pembentukan identitas nasional dinamis ini sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Dalam hubungan ini diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa serta langkah yang sama dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia. Faktor ketiga, mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi. Nah, tumbuhnya birokrasi dan pemantapan sistem pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia ini adalah unsur bahasa telah merupakan bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga bangsa Indonesia itu merupakan bahasa resmi negara dan bahasa Indonesia itu sendiri. Sedangkan bahasa Melayu itu ia telah dipilih sebagai bahasa antar etnis yang ada di Indonesia, meskipun masing-masing etnis atau daerah di Indonesia telah memiliki bahasa masing-masing. Demikian pula menyangkut birokrasi dan pendidikan nasional itu telah dikembangkan sedemikian rupa. Meskipun sampai saat ini masih senantiasa dikembangkan. Yang faktor keempat itu faktor penindasan. Nah, dominasi dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat, bahwa bangsa Indonesia itu hampir 3,5 abad dikuasai oleh bangsa lain. Ini sangat dominan dalam mewujudkan faktor keempat ini melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Karena penderitaan dan kesengsaraan hidup serta semangat bersama itu membentuk memori kolektif rakyat. Karena semangat perjuangan dan pengorbanan menegakkan kebenaran dapat menjadi identitas untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Nah, dari keempat faktor tersebut pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas bangsa Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dari penjajahan lain. Pencarian identitas nasional bangsa Indonesia itu pada dasarnya melekat erat dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan negara dengan konsep nama Indonesia. Nah, bangsa dan negara Indonesia juga dibangun dari unsur-unsur lain, yaitu seperti sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama, serta geografis yang saling berkaitan dan terbentuk melalui proses yang cukup panjang. Sedangkan di sini kita akan bahas juga mengenai menurut ICCE ya, itu membahas pembentukan identitas nasional itu mempunyai unsur-unsur. Pertama, ada unsur sejarah, kebudayaan, suku bangsa, ada juga agama dan bahasa. Dari kelima item tadi, menurut ICCE,
saya minta kepada mahasiswa sekalian untuk menulis di kolom komentar apakah benar agama, bahasa, suku bangsa, kebudayaan, dan sejarah itu akan membentuk identitas nasional. Jika benar, berikan alasan; jika tidak, juga berikan alasan, dan sertakan juga sumber referensi dari mana Anda mendapatkan tanggapan tersebut. Misal Anda dapat dari Google atau Anda dapat dari buku, itu harus disertakan. Ingat, menurut SIE ada 5 unsur sehingga membentuk identitas nasional. Pertama, unsur sejarah, unsur kebudayaan, unsur suku bangsa, agama, dan unsur bahasa. Berikan penjelasan mengenai itu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.